Ya tadi saya katakan di depan tadi, saturasi oksigen normal, maksud saya tidak sesak, tapi saturasi oksigennya di bawah 90. Dan di Oke. fotonya kelihatanlah bahwa di situ ada radang paru-parunya yang disebabkan oleh COVID. Tidak Mm-mm. terasa itu. Jadi karena itu masyarakat merasa bahwa saya tidak merasa sakit COVID kok di COVID-kan. Untuk segmen yang keempat, karena kita membahas tentang rumah sakit di masa pandemi ya, Ya, tantangannya apa saja. Pastinya ini banyak pembahasan yang sensitif ya dok ya. Tapi ini kita tidak menyudutkan satu pihak. Ini kan kita melihat sebagai sudut pandang saya ya dok ya, sudut ya, pandang dokter ya. sebagai dokter seperti apa, seperti itu ya Pak ya. Nah ini langsung aja, gimana sih pendapat dokter Doli nih tentang isu simpang siur terkait rumah sakit? Saya kan sering mendengar ya, kalau ada beberapa rumah sakit ini yang memaksa pasiennya untuk mengaku terinfeksi COVID seperti itu ya dok ya. Ya. Bahkan di berita-berita itu banyak sekali ya masyarakat yang mungkin memaksa pasien tersebut untuk pulang ke rumahnya karena diminta untuk mengaku itu loh dok. Ini bener nggak sih dok ada rumah sakit nakal seperti ini? Eh, Kalau data yang masuk kepada saya belum bisa mengetahui apakah benar-benar kalau tidak. Tapi saya melihat dari sudut pandang rumah sakit kepada masyarakat. Begini, itu ya istilahnya di COVID kan ya. Mm-mm. Di COVID kan oleh rumah sakit, di COVID kan oleh fasilitas kesehatan. Mm-mm. Sebenarnya begini, COVID ini saat ini sudah sangat berkembang jauh. Jadi dia bisa meniru penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi Oke. stroke ternyata ujung-ujungnya COVID ya. Heeh. Kemudian sakit darah tinggi ternyata COVID ya. Oke. Dan semuanya itu kita periksa sebenarnya. Mm-mm. Jadi sekarang ini kita juga eh, ada bukti-bukti bahwa COVID ini bisa menyerupai penyakit-penyakit yang lain. Mm-mm. Bahkan ada yang kecelakaan pun, Mm-mm. kecelakaan contohnya kecelakaan kalau mau dioperasi kami melakukan foto dada dulu, foto Oke. dada Heeh. kita, ternyata ternyata bisa katakan di depan tadi saturasi oksigen normal, maksud saya tidak sesak, tapi saturasi oksigennya di bawah 90. Dan di Oke. fotonya kelihatanlah bahwa di situ ada radang paru-parunya disebabkan oleh COVID. Tidak Mm-mm. terasa itu. Jadi karena itu masyarakat merasa bahwa saya tidak merasa sakit COVID kok di COVID-kan. Oke, itu ya Nah, dok di ya. saat itu yang jadi pemeriksaan-pemeriksaan itulah yang sebenarnya mendukung mengarah Mm-mm. pada COVID. Tadi di rapid ya. Di Mm-mm. rapid itu sebagai salah satu screening bukan diagnostik ya. Oke. Heeh. Karena itu tadi rapidnya non reaktif atau negatif kok saya dikatakan COVID gitu ya. Tapi kan dia Mm-mm. mungkin tadi itu orang awam selalu mengatakan bahwa rapid itu adalah diagnostik, bukan. Jadi hanya Mm-mm. screening saja. Tetapi ada faktor-faktor lagi penunjang-penunjang kesehatan yang lainnya, penunjang pemeriksaan yaitu darah dan foto dada tadi itu. Kalau di foto ternyata mengarah ke sana dan dari hasil laboratoriumnya kita bisa tahu kok ini mengarah ke sana atau tidak gitu. Karena itu Mm-mm. perlu diedukasi, kami terus mengedukasi masyarakat. Sebenarnya bukan kami mengada-ngada untuk mengcovidkan mereka, tidak. Ya. Mm-mm. Karena dengan COVID ini kami ada konsekuensinya, yaitu kami harus memasukkan Mm-mm. ke ruangan khusus. Jadi ruangan sendiri alias isolasi. Ya. Nah, kapasitas isolasi juga terbatas. Ditaruh di ruangan biasa, bukan isolasi, malah yang berisiko adalah karyawan kami tertular kan jadinya. Betul, betul, Karena betul. karena ruangannya tidak dikhususkan untuk COVID itu dan juga APD-nya juga bukan untuk khusus COVID jadinya. Nah, Mm. inilah. Jadi kalau kami orang bukan COVID, pasti kami tidak COVID kan. Karena lebih baik bukan COVID kami rawat gitu. Karena Oh, resikonya tidak sebesar COVID jadi. oke. Nah, inilah. Jadi justru masyarakat perlu paham bahwa Mm. rumah sakit tidak bertujuan mengcovidkan. Mm. Karena COVID tadi bisa menyerupai apapun. Bahkan ada kasus yang saya pernah dengar langsung dari teman sejawat saya juga, ada yang stroke datang. Stroke Oke. ini sudah stroke lama di rumah, dia tidak kemana-mana. Nah, kok bisa tertular gitu ya kan? Betul. Nah, keluarganya ngomong nggak bisa nggak kemana-mana kok dok. Nah, yang kemana-mana itu kan yang merawat. Nah, itu yang menularkannya. Kok bisa COVID? Nah, iya dari situ dia. Nah, inilah yang tidak dimengerti masyarakat itu atau teman-teman sahabat-sahabat di masyarakat ini. Nah, inilah yang kami berharap pahamlah bahwa tidak kami
COVID kan. Memang diagnosa COVID perlu waktu, tadi PCR-nya, swab-nya, ya itu paling cepat bisa 24 jam baru jadi hasilnya. Apalagi kalau ternyata pemeriksaannya sekarang jumlah pasiennya juga cukup banyak sehingga antri panjang. Gitu. Nah ini yang perlu dipahami oleh masyarakat seperti itu. Tapi benar nggak sih dok, semua pasien yang meninggal di rumah sakit ini selalu divonis terkena COVID dok? Tidak semuanya. Jadi kalau memang diagnosa awal mengarah kepada suspek atau probable ke arah COVID, ya kami yang terhambat pada menunggu hasil swabnya saja. Tapi kalau mengarah ke sana, memang diagnosa pastinya adalah swab tadi itu. Jadi swab menunggu. Tapi ada diagnosa pendukungnya masuk laboratorium, terus kemudian foto dadanya, bahkan CT scan bisa mengarah ke sana, ya memang kita assessment atau kita nyatakan sebagai COVID meninggalnya. Dan perlu perhatian karena tadi itu pengalaman di Kota Batu sendiri ada yang kejadian sesungguhnya. Jadi ada satu rumah sakit di daerah kami ternyata pasiennya menolak untuk dinyatakan sebagai COVID, ya. Ulang paksa jadinya, dan kami pantau sampai ke puskesmas. Nah, karena pulang paksa kemudian di rumah, meninggal di rumah, kemudian banyak yang melayat dan sebagainya, semuanya kontak erat dengan almarhum. Akibatnya apa? Dari situ sebagian besar ternyata positif COVID jadinya. Bener, ini terus story. Sampai beda desa pun, karena keluarganya di berbagai desa, sampai satu desa ada yang satu kampung itu diisolasi karena 26 orang reaktif, ya. Kemudian dari hasil itu di swab 13 orang positif mengandung virus. Positif. Ya, jadi satu desa itu, satu kampung itu di karantina. Nah, dari akibat satu orang yang pulang paksa karena menolak dinyatakan sebagai COVID. Ini nunggu hasil, jadi gitu, nunggu hasilnya, swabnya, pulang ternyata meninggal, begitu meninggal hasil swabnya keluar positif ternyata dia. Nah, iya. Nah, itu kayak ribet banget itu dong. Iya, jadi itulah, jadi karena itu kita berusaha merawatnya di rumah sakit sampai ada kepastiannya. Terus kemudian kalau toh membaik, itu pun kami awasi. Bahkan pola di Kota Batu sendiri, keluar dari rumah sakit, dinyatakan membaik sembuh, itu masih diteruskan ke shelter pemerintah. Sampai aman benar, baru dipulangkan ke rumah masing-masing. Ya, begitu besar perhatian pemerintah dalam hal ini juga. Ya, begitu. Sulit nggak sih dok, pihak rumah sakit itu memberikan pengertian nih kepada keluarga pasien lah dok, bahwa kan kita ketahui ya kalau misalnya meninggal di rumah sakit itu sebagian besar proses penguburannya itu kan harus pakai protokol sekarang ya dok ya. Misalnya ada yang memaksa, aduh saya mau bawa pulang lah jenazah ini, saya mau kuburkan sendiri, itu pasti ada pro dan kontra dok. Itu gimana sih dok pihak rumah sakit itu memberikan pengertian kalau ada kasus-kasus seperti ini, dok? Ya, kami akan berusaha keras memberikan pengertian-pengertian itu. Bahkan kami biasanya menunjuk satu orang PIC untuk mengkomunikasikan yang sampai 24 jam bahkan. Jika ada masalah-masalah itu, kami komunikasikan dengan keluarganya supaya mengerti mengenai prosedur COVID ini. Kalau toh tetap memaksa demikian, maka kami kerjasama dengan Satgas COVID Kota dan juga kepolisian untuk mengawalnya. Dan sebenarnya prosedur tetap mengarah ke keagamaan juga. Contohnya di kami ada beberapa yang kami merawat COVID juga dan meninggal juga. Misalnya kami rumah sakit Kristen, tetapi karena yang meninggal adalah Muslim, kami juga memanggil ulama untuk memandikannya, proses memandikannya. Itu pun kami ulama tersebut atau mudin tersebut kami lengkapi dengan hazmat supaya tidak tertular dengan protokol kesehatan seperti itu. Dan sebenarnya kami kemarin juga sampaikan di pertemuan dengan stakeholder yang lainnya termasuk MUI Kota Batu, mereka mengapresiasi hal ini. Ternyata proses pemakamannya tetap sesuai dengan agama masing-masing juga gitu. Jadi seolah-olah kan dimakamkan tanpa prosedur keagamaan, tidak sebenarnya. Nah ini yang terus kami sosialisasi jelaskan begitu, Mbak. Oke.
Jadi itu juga tergantung sama keluarga masing-masing ya dok ya. Betul, tapi memang tidak semua itu mudah begitu komunikasinya. Lagi kalut semuanya ya. Jadi kami tetap Dan menyesuaikan dengan kondisi. kalau misalnya dalam agama saya ya dok ya, misalnya Ya, kan takut ini apakah sudah dimandikan sesuai syariat ya, dikuburkan ya, sesuai syariat. Itu ya dok ya yang membuat ketakutan-ketakutan. Bisa jadi ya, seperti itu dok ya. ya, ya. Jadi kami jelaskan pada keluarga bahwa tetap ada prosedur agama masing-masing. Jadi kalau muslim tetap dengan syariatnya, kami panggil kok muslimnya, mudin ya mbak ya. Ya tahu ya namanya mudin itu kami panggil. Kami bahkan sudah rumah sakit sudah kerjasama dengan semua pemuka-pemuka agama. Kami Oke. ada kontak personnya masing-masing. Jadi ketika terutama yang di muslim karena ada prosedur pemakaman khusus atau memandikan khusus, maka kami sudah ada kontak personnya yang bisa dihubungi 24 jam. Bahkan kami fasilitasi untuk dijemput dari pihak rumah sakit untuk muslimnya itu untuk melakukan profesi penyucian dan sebagainya gitu. Gitu. Itu kami jelaskan ke Berarti keluarga. iya. Berarti dari rumah sakit ini sudah memastikan ya Pak ya, apa dokter semua itu sudah kita atur sesuai dengan syariat Ya, agamanya juga ya dok ya. Tidak ya, sembarangan ya dok ya pastinya ya. Tanggung betul, jawabnya juga betul. besar dok pasti. Ya, dan kami juga memberikan, karena kami sudah ada MOU dengan Mudin atau ulama dari Muslim misalnya, jadi kami juga menjelaskan prosedur-prosedur protokol kesehatannya ketika memandikan dan sebagainya. Kami juga memberikan ini baju hazmat juga pada Pak Mudinnya itu Iya. juga. Jadi prosedur itu kami dampingi. Jadi gitu. Begitu, Mbak. Oke. Nah, tantangan lainnya dok ya, yang rumah sakit hadapi itu mungkin terkait dokter dan perawat dok ya. Kita ketahui mungkin dari ID ya dok ya, banyak sekali dokter yang mungkin meninggal karena menangani kasus COVID, ada perawat gitu ya dok ya. Itu benar nggak Ya, sih dok, dokter dan perawat ini banyak ya dok ya yang meninggal ini karena memang beliau-beliau ini fokus untuk menangani COVID dok. ya. Sampai kemarin yang saya dengar beritanya untuk dokter sudah 115 dokter yang Mm-hmm. gugur gitu. Mm-hmm. Kemudian perawat sekitar 60 sampai 70 orang. Nah, Mm-hmm. untuk tantangan bagi kami di dalam, kami harus memastikan bahwa dokter bekerja dengan prosedur protokol kesehatan yang benar, dengan APD yang benar, ruangan yang benar. Jadi kami pun juga merombak ruangan-ruangan kami. Jadi kami berikan Rombak equipment, bahkan betul. kami berikan juga beberapa tempat yang dulu tidak ada filternya, filter AC, maka kami pakai filter AC yaitu HEPA filter. Kami berikan hal itu supaya mereka juga Hmm. merasa aman dan juga prosedur kami awasi juga supaya mereka juga tidak lalai dalam melakukan prosedur APD itu. Terlebih lagi ketika melepas APD-nya itu yang seringkali terjadi kelengahan. Kami awasi, kami bantu penjelasan dan sebagainya. Nah, salah satu yang mungkin sedang kami Hmm. jajaki sekarang ini adalah proses telemedicine. Jadi pasien tidak Hmm. perlu datang ke ruang praktik dokter, tetapi bisa berkomunikasi dengan Hmm. dokter melalui telemedicine namanya. Jadi kita menggunakan sarana-sarana gadget itu untuk menghubungkan antara pasien dengan dokter. Gitu, Mas. Tapi ini masih proses pengembangan karena ada Oke. beberapa hal yang harus kami siapkan software dan maupun uh, para dokternya sendiri bagaimana menguasai gadget. Ya, tidak semua dokter milenial, Mbak. Jadi nggak menguasai gadgetnya itu. Jadi, itu, itu tantangan-tantangannya ke depan memang. Gitu. Ya. Di Hmm. samping itu supaya Tapi masyarakat juga tahu. Jadi gitu. Ya, iya. Tapi benar nggak sih dok, semenjak adanya pandemi ini orang yang berobat ke rumah sakit itu jadi takut seperti itu, malah sekarang rumah sakit lebih banyak menangani virus apa kasus virus-virus corona ya daripada orang yang biasanya normal sakit apa gitu kontrol gitu dok. ya betul. Jadi sekarang ini justru uh, baik dokter maupun pasien juga ketakutan, terutama di awal-awal. Nah, sekarang dokter sudah mengetahui cara-caranya, Hmm. tetap masyarakat yang masih takut ke rumah sakit. Padahal sebenarnya Hmm. uh, mungkin kita sudah sering mendengar ya bahwa masyarakat adalah garda terdepan dalam penanganan COVID ini, sedangkan rumah sakit atau fasilitas Hmm. kesehatan adalah benteng terakhir. Jadi justru sebenarnya yang paling Hmm. berbahaya adalah garda terdepan.
Jadi karena garda terdepan dia berhadapan Oke. langsung dengan musuhnya kan, gitu. Dengan benteng terakhir Ya betul. dengan protokol kesehatan lebih aman karena proteksinya punya meriam, ya, punya benteng, punya barrier-barrier yang ketat gitu jadinya. Nah ini lebih aman sebenarnya. Nah ini yang kita sadarkan pada masyarakat juga. Karena dampaknya kalau masyarakat ketakutan terus, maka yang dulunya hanya hipertensi menjadi stroke, menjadi serangan jantung, ya. Awalnya kencing manis, jadinya luka nggak sembuh-sembuh, jadi gitu. Karena kencing manisnya nggak terkontrol. Jadi, nah ini kita edukasi. Nah salah satu terobosan yang akan kami lakukan dengan telemedicine itu, jadi pasien di rumah komunikasi dengan dokter selama sebatas dokternya masih bisa mendiagnosa tanpa menyentuh, ya, tanpa tanpa memegang, maka bisa dilakukan telemedicine itu. Jadi, ya. Memang Masih aman kita, ya dok ya. ya, karena itu kami mengantisipasinya dengan melihat kemajuan teknologi yang ada ini. Itu tantangannya. Oke. Ya. Oke. Saya aja kadang jujur dok masih takut ya, misalnya mau kontrol gigi atau gitu. Ini kira-kira dokternya gimana ya, buka nggak ya prakteknya kayak gitu loh dok. Kadang memang ada beberapa dokter juga ya yang mungkin tidak buka praktek atau apa gitu ya dok. Ya, betul. Jadi mereka sendiri juga membatasi jumlah pasien, memiliki jam praktek dia, atau bahkan jam praktek sama sekali bila dokternya itu melihat misalnya usia sudah di atas 50 tahun, kemudian Oke. punya komorbid, hipertensi, kencing manis, dan sebagainya, itu yang berisiko bagi dokter. Maka dokter itu akan memutuskan jam praktek. Nah, karena itu kita juga bagi yang memang bersedia praktek, kami fasilitasi dengan proteksi-proteksi yang ketat. Terhadap pasien juga demikian, karena kalau masuk rumah sakit pasti diperiksa screening dengan suhunya, suruh cuci tangannya beberapa kali. Bahkan di rumah sakit kami sendiri, masuk ke lobi di screening, masuk ke tempat rawat jalan kami, poliklinik di screening lagi. Jadi ya, sampai ke dokter ditanya lagi, bahkan di suhu cek oksigennya berapa begitu itu. Jadi sangat ketat dibandingkan ke minimarket kan, minimarket saja kan diperiksa. Di situ padahal bisa tertular. Iya. Paling nggak disapa kan, selamat datang. Hanya itu saja. Jadi itu. Kemarin saya rumah sakit dokter juga ketat juga ya dok ya. Mau ngapain di sana ya kan, cek suhu, cuci tangan dan lain-lain, cukup ketat ya. Bahkan belum tentu itu juga dilakukan misalnya di perusahaan atau di tempat-tempat minimarket atau apa yang justru tingkat ketularannya mungkin juga lebih tinggi ya dok ya. Ya betul. Jadi memang. Nah ini dok. Ya, bagaimana Mbak? Dok. Ya, lanjut aja dok, lanjut. Ya, jadi sekali lagi bahwa masyarakat lebih berbahaya dibandingkan di rumah sakit ya, gitu. Maksudnya di komunitas ya, masyarakat lebih berbahaya. Justru masyarakatlah yang menanggung risiko besar sebenarnya dibandingkan dengan kami yang di nakes ini. Tetapi kalau ternyata masyarakat lalai juga, akhirnya kami lah yang kena dampaknya. Jadi rumah sakit lah yang kena dampaknya begitu. Jadi ya. Nah, kalau rumah sakit terdampak, maka kesehatan masyarakat juga terdampak juga. Jadi, ini yang memang harus sama-sama kerjasama untuk itu. Tapi kembali lagi tidak perlu takut ke rumah sakit sebenarnya. Kami lebih aman, lebih protektif untuk melindungi masyarakat, melindungi juga dokter-dokter yang ada. Karena itu kan kalau di rumah sakit kan ada namanya patient safety. Jadi keselamatan pasien adalah utama. Bahkan ada pemahaman namanya BPIS, bila pasien itu sayang. BPIS tingkatannya. Itu akreditasi. Jadi akreditasi rumah sakit menggaungkan itu, patient safety, terutama keselamatan pasien. Jadi pasien itu datang, jangan sampai dia pulang dengan lebih sakit lagi. Ya. Karena itu kami mempersiapkan dengan berbagai sistem untuk mereka terproteksi dengan baik. Gitu, masyarakat maksudnya terproteksi dengan baik pasien itu. Jadi silakan saja periksa giginya daripada sakit gigi nanti. Ya. Gitu. Nah, ini dok, mungkin terakhir yang agak sensitif dok.
benar nggak sih dok, rumah sakit yang menangani kasus-kasus COVID ini mendapatkan intensif tambahan dari pemerintah? Eh, bukan ini ya, jadi mereka menggantikan biaya perawatan dari di rumah sakit. Jadi rumah sakit ini mendapatkan biaya pembayarannya dari pemerintah karena pasien-pasien COVID tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, mengapa tidak ditanggung BPJS? Oke, Jadi BPJS hanya menanggung ketika bukan pandemi, bukan kasus pandemi. Memang jangankan pandemi, kejadian luar biasa, misalnya wabah demam berdarah, dinyatakan oleh kota itu wabah demam berdarah, maka BPJS tidak menanggung kasus tersebut. Jadi itu. Nah, siapa yang menanggung? Kalau pemerintah, kalau masyarakat yang sendiri yang menanggungnya, terasa berat nantinya. Karena biayanya cukup besar, Mbak, untuk ini. Jadi bisa sampai satu pasien itu 50 juta sampai ratusan juta. Apalagi kalau sudah masuk ke ruang ICU yang penuh dengan ventilator. Iya. Jadi masuk ke ventilator, maka itu biayanya sangat tinggi sampai ratusan juta. Kalau ditanggung oleh masyarakat kan kasihan sekali, berat sekali. Karena itu pemerintah mendukung, memberikan bukan insentif, penggantian biaya untuk operasional rumah sakit itu. Kalau insentifnya kepada para dokter itu, justru nakes-nakes itu yang diberikan insentif dengan tata aturan yang cukup ketat sebenarnya. Karena mereka kan berisiko, jadi berisiko sekali, taruhannya nyawa. Begitu, Mbak. Ya. Oke, jadi ini ya jadi kita selama ini mungkin terlalu termakan berita hoax ya dok ya. Rumah sakit yang menangani COVID dapat uang berapa ratus juta, padahal kan ada alasannya kenapa seperti itu. Betul. Ya, kalau orang-orang ini mendengar hoax ya. Tapi kami kan tidak bisa mendeklar kepada masyarakat menjadi seperti itu, jadi pikir ada hal kalau diklar satu-satu lama kayaknya dok. Iya. Jadi kami mengutamakan pada pelayanan masyarakat, pada pelayanan pasien dulu, jadi gitu. Betul. Ya. Nah, ini mungkin terakhir sebelum kita akhiri sesi kita pada sore hari ini ya dok ya. Bagaimana sih peran seluruh sumber daya manusia ya dok ya yang ada di Rumah Sakit Baptis Batu ini untuk menghadapi virus ini dok? Tentunya banyak sekali peraturan baru, kebijakan baru ya. Kemudian kita harus menangani pasien yang kadang luar biasa seperti itu ya dok ya. Bagaimana sih caranya kita membuat internal kita ini tetap solid, kemudian tetap sehat, tetap bersatu untuk kita fokusnya adalah bagaimana pasien ini sembuh seperti itu. Iya, kalau di kami, pengalaman di kami memang satu komunikasi. Kami mengkomunikasikan segala perubahan-perubahan secepat mungkin dengan menggunakan WA group di dalam internal kami. Kemudian kami juga membuat siaran-siaran yang bisa didengarkan oleh setiap karyawan kami. Kemudian kami juga pimpinan-pimpinan juga turun ke lapangan untuk kita sama-sama satu tim kok ini ya. Kita sama-sama menghadapi pandemi ini. Meskipun saya direktur, saya bukan orang fotografi saja di ruangan, tetapi saya juga turun ke lapangan gitu pada kapasitas tertentu dan sesuai dengan protokol juga. Jadi kan saya juga harus proteksi diri juga, jadinya gitu. Dan sekali lagi komunikasi ini kuncinya. Jadi seni komunikasi ini memang jadi secara intens. Ya. Lebih lagi komunikasi juga dengan serikat pekerja yang mungkin perusahaan-perusahaan lain juga harus melakukannya bipartit ditingkatkan. Jadi komunikasi bipartit ya itu mungkin. Oke ya. Nah ada nggak sih dok pesan-pesan atau apa ya secara khusus lah untuk teman-teman pendengar ini kan nanti banyak sekali partner TQ yang mendengarkan ini dok ya. Bagaimana sih caranya kita bisa menjaga kesehatan kita ya, lingkungan sekitar kita seperti itu dok? Yang pertama adalah proteksi di luar. Jadi proteksi di luar itu sesuai dengan protokol kesehatan, gunakan masker senantiasa ketika keluar dari rumah. Kemudian kedua, sering mungkin cuci tangan, gunakan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun, ya, sering mungkin. Kemudian ketika jaga jarak, keempat, hindari kerumunan, kalau bisa cegah kerumunan baik di kerumunan internal perusahaan maupun di eksternal, jadi di masyarakat sosial itu. Nah, selain itu juga perkuat
imun kita sendiri. Dengan cara apa? Oke. Diet sehat, jadi jangan bagi yang punya komorbid, obesitas juga termasuk komorbid, jadi harus diatasi juga. Hmm. Kemudian darah tinggi dan sebagainya, sebaiknya secara kontrol supaya teratur, supaya terkontrol dengan baik. Hmm. Lalu olahraga, hidup teratur, cukup Olahraga. tidur Ya. ya, cukup tidur 6 sampai 8 jam per hari ya. Meskipun seringkali dokter susah menjalankannya. Jadi gitu. Terus kemudian tidak boleh stres ya. Jadi kelola stres. Jadi Jangan. ini ada memang begitu ya. Jadi itu Mbak jadinya. Hmm. Oke, sangat bagus sekali ya dok ya. Jadi seharusnya kita sebagai masyarakat ya dok ya, jika kita ingin tahu lebih dalam, mungkin Ya, ya jangan kita ya, langsung menjudge ya. Oh rumah sakit seperti ini, rumah sakit seperti betul. ini. Ada baiknya kita cari tahu gitu ya dok ya, sharing-sharing, banyak-banyak sharing ya supaya kita ini sudah masa seperti ini, jangan sampai kita malah terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu benar, gitu ya Ya, dok ya. betul. Jadinya. Cari informasi yang benar. Oke ya, dan Ya, pastinya harus bisa menjaga diri kita, proteksi, kalau bisa proteksi luar dalam ya, full ya dok ya, dari dalam diri kita jaga kesehatan, dari luar kita juga harus menjaga jarak dan betul. lain-lain. Seperti Ya, itu ya ya, dokter Doli ya. betul. Oke ya, saya rasa cukup dokter Doli. Terima kasih sharing-sharingnya yang luar biasa. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali dok ya bagi saya yang masih ya pakai masker aja kadang masih salah ya dok ya, cuci tangan masih males gitu ya dok ya. Dan bagi teman-teman semuanya, terutama untuk corporate Total Quality yang sedang menyaksikan acara ini, seperti itu. Ya, itu tadi sharing yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Dr. Doli Irbantoro, Direktur dari Rumah Sakit Baptis Batu, di mana sekarang Rumah Sakit Baptis Batu ini berinovasi ya, menggunakan obat-obat herbal dan tradisional untuk menggantikan obat-obatan konvensional ya, khususnya yang diimpor di luar negeri. Dan lebih hebatnya lagi, obat-obatan herbal ini sudah proses ya, sedang proses penanaman, di mana itu penanamannya itu juga dilakukan di rumah sakit ya. Kemudian Rumah Sakit Baptis Batu ini terus bersosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dari COVID-19 ini ya, supaya masyarakat ini tidak salah pengertian atau termakan berita-berita hoax ya. Kemudian ada pesan yang menarik dari Dr. Doli untuk para pemimpin perusahaan agar selalu cepat tanggap kepada kesehatan karyawannya, dan kita tidak boleh menjauhi karyawan-karyawan kita yang mungkin mereka sedang berusaha untuk sembuh ya, sedang isolasi mandiri karena adanya pandemi ini. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini, tetap jaga kesehatan dengan terus patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker 3 lapis ya, rajin cuci tangan ya, dan ini fakta ya. Jadi COVID-19 hoax atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Tetap saksikan Success Talk Total Quality Indonesia setiap hari Kamis pukul 12 siang, karena kita akan terus menyajikan dan mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa dari narasumber-narasumber hebat kita ya. Dan jangan lupa follow Instagram Total Quality di @totalquality.id dan ikuti terus kami di YouTube Total Quality Indonesia. Selamat siang semuanya, apa kabar? Sukses!